Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sami'in wa sami'at rahimakumullah. Gempa telah terjadi. Oh, gempa telah terjadi. Jawa Timur dilanda gempa. Sumbernya adalah di Kota Malang. Kemarin sudah saya nyanyikan. Di zaman akhir, bumi goyang, bumi goyang, bumi goyang. Diulangi. Jamane akhir, bumi goyang, Jawa Timur goyang, sumbere Malang. Goncang yang terjadi itu adalah hanya sebatas peringatan untuk kita semua. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang goncang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ketika bumi sudah digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nanti idza zulzilat, ketika nanti yang akan datang sebelum hari kiamat, bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangannya. Malaikat Jibril sudah diperintahkan oleh Allah untuk menggoncang bumi. Zilzalaha, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maka semua isi perut bumi, beban-beban bumi yang sangat berat akan dikeluarkan semua. Apa isinya? Oh, luar biasa. Semua isinya akan dikeluarkan. Isi-isi bumi semua akan keluar. Mayat-mayat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ular-ular keluar semua. Yang masih hidup-hidup keluar. Gunung-gunung bertaburan. Gunung akan menjadi satu dengan laut, para pemirsa.
gunung dengan laut menjadi satu, diguncang dengan dahsyat, terus diguncang, tidak berhenti-henti. Enggak kaya ndek ini sing terjadi nang Malang, enggak. Kadoan, ceritane kadoan. Gede banget. Goncang sak pol-pole sing sehingga enggak ada yang bisa bertahan. Makhluk yang masih ada di atas bumi sing bobot, sing meteng, yang lagi hamil langsung bayi seketika. Yang hamil tua, yang hamil muda, semua akan mengeluarkan isi perutnya. Ayam-ayam yang mengerami telurnya maka akan menetas sekaligus. Maka kalau orang sekarang, orang Jawa, dari ujung Jawa Timur sampai ujung Barat, itu biasaan adat Jawa kalau ada gempa itu disuruh ngawoni, itu loh, dikasih abu. Nah, biar apa? Agar enggak keguguran. Ya betul, itu betul. Kalau orang tuanya masih sempat ngasih abu dalam perutnya yang lagi hamil, kalau si sahibnya telur, yang mempunyai telur itu masih ada kesempatan untuk mengasih abu dalam telur, insya Allah nanti bisa menetas. Tapi kalau goncangnya, gempanya yang terjadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya nggak ada kesempatan lagi, sudah nggak sempat untuk mengasih abu, ya gugurlah anak-anak dalam kandungan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya yang beban-beban yang sangat berat tersebut. Bahkan mayat-mayat yang sudah ratusan ribu tahun semua akan keluar. Untuk apa keluar? Setelah keluar, waqalal insanu ma laha. Manusia pada bertanya, ada apa ini? Ada apa yang terjadi dengan bumi ini? Kata khususnya manusia-manusia yang kafir. Orang-orang kafir pada bingung, ada apa dengan bumi ini? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Kok goncang terus, nggak berhenti-berhenti. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari itu juga bumi bercerita tentang keadaannya, bi anna rabbaka auhalaha, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengguncang, untuk berguncang dan mengguncang semua makhluk-makhluk. Itu perintah langsung dari Allah. Bumi telah bercerita bahwasanya dirinya diperintah oleh Allah untuk mengguncang alam dunia ini. Itu perintah langsung dari Allah. Bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Untuk apa? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, agar supaya manusia yang ada dalam perut bumi supaya keluar semua, dan untuk mempertanggungjawabkan, diperlihatkan amal-amal perbuatan sepanjang hidup di dunia dulu. Jadi bumi itu berguncang, buminya goyang, itu
tujuannya untuk mengeluarkan isi-isi perut bumi sebangsa manusia semua. Setelah keluar akan dimintain pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatannya di masa hidup dulu sebelum dia dikubur di dalam perut bumi. Nah, keluarnya yasdurun nasu ashtatan. Waktu keluar dari perut bumi tersebut, manusia tersebut ashtatan, bergerumbul-gerumbul, berkelompok-kelompok. Ada yang kelompoknya tukang otok, ya ngumpulnya besok di saat keluar dari perut bumi, ya golongannya tukang otok. Ada lagi kelompok ghibah. Apa kelompok ghibah? Kelompok tukang ngerumpi, tukang ngrasani tonggo. Pendak cethuk wong ngerasan-rasan, pendak cethuk kanca adu-adu, pendak cethuk bala, mbuh bala iku lawas utawa anyar, ya ngomongne bala sitoke. Cethuk tunggale dhewe ngomongne tunggal sitoke, eleke tunggal sing sitoke. Cethuk bojone kancane ngomongne eleke mara tuwane. Cethuk karo kancane ngomongne eleke bojone. Niku ada sendiri kelompok ghibah namanya. Nah, nanti dikumpulkan. Iki kelompoke tukang rasan-rasan. Ada lagi kelompok tukang adu ayam. Ya kumpulnya besok ya sama dengan tukang adu ayam. Ada lagi yang kelompoknya kelompok tukang jamaah di masjid yang plan-plin. Kelompok plan-plin. Kadang-kadang jamaah, habis jamaah, pulang dari jamaah, otok, waktu sholat jamaah ya jamaah. Nah itu, ya itu kadang-kadang ya kumpulannya tukang jamaah, kadang tukang otok. Ada yang kelompoknya orang tekun, khusyuk, setiap hari jamaah, ya jamaah. Kelompoknya grupnya yang karo Mbah Yai ngono kuwi. Nah, muga-muga kita semua tergolong golongan para kiai beneh, golongane para ambiya. Nah, sapa golongane ambiya? Wong-wong sing manut, orang-orang yang ikut nurut dengan perintah-perintah Nabi, perintah-perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjuran-anjuran Nabi kita patuhi, insya Allah besok di ora-ora mahsyar, di saat bangun dari isi perut bumi, dari kubur, nanti jadi golongan beliau. Liyurau a'malahum. Di situ juga dikasihkan rapot tanda amal sepanjang hidup di dunia. Nah, cara ngasihkannya itu ada dua macam. Yang satu, diberikannya catatan amal melalui tangan kanan. Nah itu sudah positif. Orang yang menerima catatan buku amal dengan tangan kanannya, maka orang tersebut golongan ahli jannah, ahli swarga. Dene golongan yang satu lagi yaitu golongan orang yang menerima catatan buku amal dengan tangan kiri, maka itu masih dipertanggungjawabkan dengan tangan kiri.
maka otomatis orang tersebut banyak dosanya. Mungkin bisa dosanya itu sedikit, nah itu pakai tangan kiri. Tangan kiri itu ada dosa, ya ada amal baik, itu pakai tangan kiri. Karena apa? Karena banyak dosanya. Bisa nak masuk surga, tapi dipertanggungjawabkan dulu atas amal-amal perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Ada lagi yang tangan kiri malah tangan belakang gini. Wah, ini. Nah, pakai gini. Nah, ini otomatis ini golongan-golongan para kafirin. Orang-orang tersebut adalah golongan neraka. Khalidina fiha. Maka orang-orang yang menerima catatan buku amal dengan tangan kiri dan di belakang punggung gini, maka orang tersebut naudzubillah khalidina fiha, masuk neraka dan di situ selama-lamanya. Padahal di saat manusia di padang mahsyar, wa amma man thaqulat mawazinu, di mana? Bukan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, di saat itu bumi goncang. Bumi yang goncang terus sepanjang itu terus goncang sangat dahsyat. Manusia dalam kebingungan. Mbok yo gek wis dilereni goncange. Sakmene wae goncang iki ora sah suwe-suwe gek ndang ditentokne sapa sing jatah swarga, sapa sing jatah neraka. Rumangsane wong kafir nang neraka lek wis ditentokne iki dilereni goncange, dilereni gek ndang wis wingko perjalanan sakbare kuwi luwih penak dikira. Padahal sakbare kuwi luwih gak penak neh kanggene wong kafir. Tapi sebalike sakbare kuwi luwih nikmat kanggene wong muslim, kanggene wong Islam, kanggene wong iman. Nah, jadi sing wong kafir ini gak kono digoncang ku rasane gak padha karo wong mukmin. Memang luwih enggak nikmat, luwih nemen rasane. Dhek njaluk supaya ndang diuisi, gek ndang ditentokne, wis nasib engko ae ditentokne. Nah, tibake malah nyemplung neraka selawase. Pun. Mula goncang lindu gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur, Malang khususipun tidak ada apa-apanya. Itu adalah suatu peringatan. Itulah guncang yang sangat kecil, guncang sing sepele yang gak ada apa-apanya dibanding goncang yang akan terjadi besok sebelum kiamat. Semua akan merasakan. Gak ada satupun orang yang gak merasakan goncang di yaumul akhir nanti. Ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, tiada satupun manusia yang di bumi ini yang tidak ikut merasakan zulzilah atau goncang. Kalau yang ada di Malang itu mungkin hanya sebatas Jawa Timur, selain Jawa Timur nggak merasakan. Dan itu pun nggak sama. Ada yang Malang parah, yang Blitar nggak begitu parah. Mungkin yang Kediri lebih sedikit lagi. Nah, guncangannya, nah itu kan nggak merata. Mula itu marilah kita jadikan suatu pelajaran
untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tambah kuat iman kita, tambah mantap iman kita, semakin tebal iman yang kita rasakan, semakin khusyuk di dalam ibadah kita. Gur goyang ngono lho. Lah piye lek enek goyang apa ya disepelekne bene wong gur lirih ae. Ya dirasakne dhewe-dhewe lek nemen ya ngati-ngati lek sampean nang jero pamane pas salat sajane goyange nemen lek wedi ya metu. Salate dibatane sik ndak apa-apa engko salatne ya sik kenek. Timbangane mak keblekan nang jero mati. Nah, sing repot meneh ketika kita masih qada'il hajat. Kita lagi ngengek atau beol. Nah, cik lagi metu separo, metu separo enek gempa bumi. Lah piye? Dibrol nih, apa dipedot? Ya sing penak ya dipedot kendang lah. Mlayu karo cincing-cincing basan tekan jaba. Tibake gempane wis mari kumpul-kumpul wong pirang-pirang, cek glontang-glantung gondal gandul rong kober nutupi pun sateruse. Nah, niku cerita masalah arwah-arwah podo melayu-melayu, podo kebingungan di ora-ora mahsyar untuk mempertanggungjawabkan atas amal-amalnya itu yang ada di kitab ruh, kitab ruh. Kitab ruh ada ceritanya dengan lengkap. Lek ora percaya ya golek dhewe kitabe. Lek kurang mantep nae, kurang yakin nae ya mati ya sik dinyatakne. Nah, pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di situ akan ditunjukkan amal-amal semua manusia. Barang siapa yang beramal baik walaupun sekecil semut budak, seberat semut budak kebaikan tersebut, maka orang tersebut akan melihat amalnya, disuguhkan untuk dia, dikembalikan padanya. Walaupun amal kebaikan kita ini hanya sedikit seberat semut budak, semut sing tukang mlebu ning gula. Cuwili sing ambune ndak enak. Lah andaikan manusia itu punya amal, walaupun amal baiknya hanya sedikit seberat semut budak, maka amal tersebut enggak akan dikorupsi oleh Allah. Gak akan dikorupsi oleh malaikat, tapi pasti akan dikembalikan pada si amil tersebut, pada orang yang pernah beramal baik tersebut. Maka kita harus telaten, walaupun kecil, walaupun sedikit, kita berusaha beramal baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Nah, sampai amal baik yang paling besar, yang paling banyak, pasti semua akan dikembalikan pada si amil atau orang yang beramal. Gak akan ada sedikit pun yang dikorupsi oleh malaikat. Semua akan diberikan dengan utuh kepada orang yang beramal baik. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal buruk walaupun sekecil, sedikit beratnya semut budak, walaupun kecil dan sangat sedikit seberat semut budak amal buruk tersebut, maka semua akan dikembalikan kepada orang yang beramal. Maka karena itu kita hindari, kita jauhi sejauh-jauhnya. Jangan menyepelekan, jangan menganggap remeh,
amal yang amal buruk walaupun sedikit. Jangan anggap remeh amal yang buruk walaupun sedikit. Jangan kita sepelekan amal baik walaupun sedikit. Kita berusaha sekuat tenaga beramal sebaik-baiknya dan kita tinggalkan keburukan sekecil-kecilnya. Ket mulai sing cilik dhewe sampai sing gedhe dhewe kita jauhi sejauh-jauhnya. Moga-moga kita dengan adanya gempa bumi yang terjadi kemarin itu, semoga kita semua akan menjadi orang yang lebih takwa, yang lebih mantap takwanya. Kados ingkang kula nyanyekne kala wingi, jamane akhir bumine goyang. Tapi goyange mboten sepiro. Sing paling mantap nggih menika mantaba, orang yang bertaubat. Kalau dulu kita pernah melakukan keburukan, maneni wong tuwa, maneni bojo, nyelingkuhi bojo, mboten ngajeni karo wong wedok, karo tangga mboten hormat. Nggih, supaya iman kita tambah mantap, mongko kita kudu ngajeni ngene kabeh al-muslim. Ranten al-muslimu akhul muslim. Orang Islam dengan semua orang Islam itu adalah bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta napa niku? Hatta lali dalile pun ngeten mawon. Kathah lupute nyuwun ngapunten. Kaula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.